Mendengar kata-kata Qin Yichen, penguasa kota Liancheng tertegun sejenak, dan kemudian dia mengangguk sambil tertawa. Ya, kamu memang harus menambahkan lebih banyak uang. Ini anakku satu-satunya, seharusnya harganya lebih tinggi. Hahaha. Qin Yichen juga tersenyum. Pada saat itu, tentu saja, harga yang kamu minta terlalu rendah. Kata-kata Qin Yichen membuat otak Hall Paro berdengung. Apa yang dimaksud dengan penguasa cahaya? Mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Bagaimana ini menguntungkan dia? Apakah itu untuk menunjukkan jumlah awan dan tanah yang dia miliki? Tidak peduli apa yang Hall Paro pikirkan. Dia tidak tahu alasan mengapa Qin Yichen mengatakan ini. Apalagi alasan mengapa Qin Yichen dan penguasa kota Liancheng dapat berbicara dan tertawa seperti ini. Qin Yichen dan Tuan Kota Liancheng, dua orang yang banyak berbicara sekarang, beberapa hari yang lalu. Satu membunuh putra satu-satunya, dan yang lain bahkan mengatakan bahwa dia ingin membunuh Tuan Cahaya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya sekarang, keduanya lebih seperti teman lama daripada dua musuh. Hall Paro tidak mengerti, jadi dia berhenti memikirkannya, hanya diam-diam memperhatikan apa yang terjadi di depannya, dan bahkan tidak mengingatnya di dalam hatinya. Setelah beberapa lelucon, Qin Yichen mengulurkan jari. Saya pikir Anda dapat mengambil semua awan dan tanah yang telah diberikan Mahkamah Agung kepada saya, sehingga saya dapat sedikit bersantai. Penguasa kota Liancheng terdiam beberapa saat, dan mata merahnya menatap Qin Yichen dari atas ke bawah. Tiba-tiba, dia tersenyum, mengangkat jarinya ke Qin Yichen, dan menggelengkan kepalanya. Anakmu adalah hantu. Qin Yichen tersenyum santai. Itu wajar, jika kamu tidak lihai. Bagaimana kamu bisa bertahan di bawah-bawahan Mahkamah Agung dan kota pemurnian Beiyun? Mengambil semua tanah awan yang diserahkan Mahkamah Agung Ilahi ke kuil penguasa cahaya, justru untuk memberitahu semua orang bahwa penguasa cahaya tidak ingin memiliki konflik dengan Mahkamah Agung tertinggi sekarang, dan dia tidak ingin memiliki konflik dengan kota pemurnian Beiyun. Berita ini tampaknya sangat merugikan kota pemurnian Beiyun, karena mereka telah menjadi satu-satunya orang yang perlu menjadi sasaran di Mahkamah Agung. Tapi sekarang, setelah mengetahui jumlah tanah awan di kuil Lord of Light, City Lord of Refining City benar-benar kembali ke sana. Jika kerjasama dicapai dengan kuil penguasa cahaya, maka bagian belakang besar yang tampaknya tetap netral tanpa ada keraguan untuk bertemu musuh sangat berharga baginya. Terutama dalam aspek awan dan tanah, jika Qin Yichen hanya membutuhkan sepatah kata pun, penguasa kota Liancheng tidak perlu khawatir lagi. Siapa yang tidak suka bagian belakang yang stabil? Adapun kemungkinan pemberontakan tiba-tiba Qin Yichen, penguasa kota Liancheng berpikir bahwa dia masih agak terkendali. Pertama-tama, kota kilang Beiyun miliknya dihancurkan, dan hal berikutnya yang harus dibersihkan adalah kuil penguasa cahaya. Qin Yichen membutuhkan kota penyulingan Beiyun, dan tentu saja dia tidak akan melihat kota penyulingan Beiyun berantakan. Kedua, penguasa kota Liancheng dapat meninggalkan bukti transaksi dengan kuil penguasa cahaya. Dengan cara ini, Mahkamah Agung tidak akan membiarkan kuil penguasa cahaya. Yang paling penting adalah bahwa pada saat ini, pemilik kota-kota pemurnian Beiyun sangat yakin bahwa kekuatan Qin Yichen lebih lemah darinya. Ini juga berarti bahwa orang-orang terkuat di kuil penguasa cahaya memiliki kekuatan yang ditekan olehnya. Dan jika mereka membunuh diri mereka sendiri, mereka tidak akan peduli dengan semua hal sepele dari kuil penguasa cahaya. Dukungan belakang yang stabil seperti itu adalah jaminan terbesar bagi Liancheng, kekuatan yang harus berperang dengan Mahkamah Agung Tuhan. Oke, kalau begitu aku akan menertawakan bagian ini dulu. Kalau begitu, haruskah kita membicarakan berapa banyak jiage yang ingin kamu jual kepadaku? Qin Yichen terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk membandingkan 9. Penguasa kota Liancheng menjadi cerah. Mari kita mendapat untung. Belum lagi Yuntu telah mendapatkan harga setinggi langit. Bahkan dalam lingkup pengaruh kota pemurnian Beiyun, ada kalanya tuan kotanya ditawar. Karena semua orang tahu bahwa yang paling dia inginkan di kota pemurnian Beiyun adalah tanah awan. Tidak jarang memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga. Jika dia bisa mendapatkan tanah awan dengan harga normal, penguasa kota Liancheng merasa bahwa perjalanannya berharga. Tetapi sekarang, dia bisa mendapatkan 90% tanah awan dari Qin Yichen, yang jelas melebihi harapannya. Apakah Anda memiliki metode baru untuk membuat tanah awan? Harga tanah awan memiliki sistem evaluasi yang sangat lengkap di kota pemurnian Beiyun. Harga setiap keping tanah awan dapat dilacak. Berapa banyak orang yang diuntungkan dan siapa yang dapat untung? Dari saat tanah awan dibuat, itu sudah menjadi milik. Qin Yichen sekarang telah menyerahkan 10% dari harga di mata penguasa kota Liancheng. Minat banyak orang telah berkurang karena ini. Tiba-tiba, penguasa kota Liancheng bereaksi. Tanah awan Anda belum melewati tangan orang lain. Itu adalah harga terendah. Jika itu masalahnya, maka saya dipersilakan. Saya harus meminta 20% dari keuntungan. Kuil Guangzhou dan kota pemurnian Beiyun tidak sama-sama sekali. Di kuil Guangzhou, tidak ada begitu banyak kelompok kepentingan lain-lain, dan harga tanah awan secara alami turun banyak. Karena kuil Tuan Cahaya memiliki kondisi seperti itu, wajar jika Tuan Kota Liancheng didambakan,
10% dari manfaatnya jelas tidak cukup. Qin Yichan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, keuntungan ini sudah menjadi konsesi terbesarku. Karena aku memberimu 10% dari harga tanah awan di kuil penguasa cahaya. Jika informasi yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu benar, itu mungkin sekitar sepertiga dari harga tanah awan di kota pemurnian Beiyun. Wah, Tuan Kota Lian Cheng tiba-tiba berdiri, menatap Qin Yichan dengan mata menyala. Apa katamu? Sepertiga harganya? Bahkan jika ditempatkan di kota pemurnian Beiyun, itu adalah bisnis yang merugi, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Di antara semua pemikiran penguasa kota Lian Cheng, ada 3 kata, tidak mungkin. Harga tanah awan telah ditentukan, sepertiga dari harga, kecuali bahan baku dan metode produksi dimodifikasi bersama. Dan berapa hari Lord of Light datang ke alam abadi? Bagaimana mungkin untuk memecahkan rahasia Yuntu dan menemukan metode penempaan yang lebih baik dengan kecepatan yang begitu cepat? Ini hampir menunjuk pada mereka yang membuat tanah awan di kota pemurnian Beiyun dan memarahi sampah. Wajah Qin Yichan acuh tak acuh, dan dia tidak peduli dengan reaksi penguasa kota Lian Cheng. Jangan khawatir, saya meminta Hoil Paro untuk mengirimkannya kepada Anda kemarin. Anda telah melihat kualitasnya. Penguasa kota Lian Cheng berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Oke, karena itu masalahnya, maka saya tidak akan memaksa Anda. Tetapi setelah Mahkamah Agung dikalahkan oleh saya, Anda harus menyerahkan metode pembuatan bumi awan untuk membantu saya memenuhi keinginan saya untuk membangun kembali negeri dongeng. Dan Anda akan sangat diperlukan pada saat itu. Qin Yichan terkekeh dan hanya menggelengkan kepalanya. Mari kita bicarakan saat Anda menjatuhkan Mahkamah Agung. Melihat penampilan terkejutmu, seharusnya tidak ada masalah dengan harga awan dan tanah. Setelah kamu memutuskan detail serah terima spesifik, kamu dapat mengirim seseorang untuk memberitahu aku. Telur di kandang yang sama. Di sini, lebih baik menyiapkan lebih banyak tempat dan mengawalnya dengan orang yang berbeda.